Ya, silakan Fandi. Tadi Bapak sempat singgung kalau misalnya manusia itu diciptakan untuk mengutarakan kasih Tuhan dan Tuhan tidak mengharapkan eh, kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan. Nah, kenapa kebanyakan di dalam Alkitab itu dikatakan kasihi Tuhan Allahmu dan begini-begini? Kalau misalnya kita akan berbuat dosa atau tidak mengasihi Tuhan, maka kita akan tempat kita akan kembali kita ke neraka gitu. Oke, nah, Berarti bisa saya simpulkan di sini Pak, kalau misalnya Tuhan sangat mengharapkan kita untuk mengasihi Dia. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengasihi atau lari di luar kasih Tuhan itu, maka kita akan masuk neraka. oh, Gitu Pak. oke. Ya, sebenarnya maksud saya itu begini. Sekalipun kita tidak mengasihi Tuhan, sekalipun seandainya gitu ya, sekalipun seandainya kita tidak mengasihi Tuhan, tindakan kita itu tidak memiliki pengaruh terhadap eksistensi Tuhan. Sekalipun seandainya kita tidak menyembah Tuhan, ya, Tuhan itu juga tidak terpengaruh dengan tindakan kita. Ya, dia tetap adalah Tuhan yang penuh kasih dan dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Itu maksudnya sebenarnya. Karena di dalam hubungan kita dengan Allah itu, maka kita akan secara otomatis itu punya rasa kasih kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang tidak memiliki rasa perasaan kasih terhadap Allah, nah ini harus dipertanyakan. Karena setiap orang itu dalam kodratnya sebagai manusia yang diciptakan, itu sudah ditanamkan memiliki naluri untuk mencari Allah, mengasihi Allah, dan menyembah Allah. Karena manusia ini hidup di dalam dosa, akhirnya mereka salah arah, menemukan Allah-Allah palsu, bukan Allah sejati. Ya, matahari dianggap sebagai Allah, ya. Kemudian ada yang lain dianggap sebagai Allah, sesuatu yang lain dianggap sebagai Allah. Tetapi semua itu bukan Allah yang sejati. Nah, sekalipun demikian, hal itu menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, sejak manusia itu dilahirkan, itu telah ditanamkan satu kodrat, satu naluri, bahwa manusia itu akan terus-menerus memiliki satu kerinduan untuk mencari, bertemu, mengasihi Sang Pencipta. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa kita tidak perlu mengasihi Allah, nah sebenarnya bukan maksudnya seperti itu. Tetapi jika ada orang tidak mau mengasihi Allah, itu juga tidak memiliki pengaruh terhadap diri Allah. Jika ada orang itu kemudian memiliki sikap tidak mau menyembah Allah, itu juga tidak memberikan efek apa-apa terhadap eksistensi, esensi, dan substansi dari Allah. Justru kerugian akan dialami oleh manusia itu sendiri. Ya, kalau dia kemudian mengambil keputusan untuk tidak mau mengasihi Allah dan tidak mau menyembah Allah. Kenapa? Karena manusia itu akan menolak eksistensi dirinya sebagai ciptaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kodrat dan naluri mencari Allah, menemukan Allah, ya, menyembah Allah, berbakti dan mencintai Sang Pencipta. Tetapi karena dosa, maka mereka bertemu dengan bukan Allah yang sejati. Kenapa? Ya karena dosa. Jadi dosa itu menghalang-halangi hubungan manusia dengan Allah sejati. Jadi tidak ada satu manusia pun atas kemampuannya dapat mencari Allah. Kalau ada usaha manusia mencari dan menemukan Allah, berarti Allah yang mereka cari itu bukan Allah sejati. Dan Allah melihat kelemahan ini, kelemahan akibat dosa ini.
tidak ada seorang pun yang dapat menemukan Allah yang sejati. Karena itu, Allah kemudian turun ke dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang sejati. Jadi, konsep di dalam kekristenan bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Bukan manusia yang mengasihi Allah, Allah yang terlebih dulu mengasihi manusia dan kemudian memampukan kembali manusia dengan yang memiliki kodrat dan naluri tadi untuk kembali lagi mengasihi Allah. Begitu.